Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Rahasia dan juga pemirsa Rahasia TV yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya Muhammad Fahri ditemani Kang Yusuf Subangkit, Agustino, juga Ivan dan Zen hadir di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarok MA. Beliau adalah Rois Suriah di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, terhadir di studio kita sapa saja Ikhwan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Dan malam hari ini Ustaz akan mengetengahkan tema melestarikan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi minal khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala jami'is sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami muliakan dan kami banggakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas inayah dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali di acara Tausiah Malam. Semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang lurus tentang ajaran agama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari secara lahir dan batin. Ikhwan dan akhwat sekalian, setiap orang muslim harus melestarikan kebajikan-kebajikan dalam segala kehidupannya. Karena setiap orang muslim diarahkan oleh ajaran agamanya untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Tegaskan di Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang baik, yang ma'ruf, kemudian mencegah yang mungkar. Untuk lakukan perbuatan baik itu banyak jalannya, banyak cara, banyak kiat-kiatnya. Tidak berarti kita harus kaya raya, enggak. Sedikit pun yang kita berikan kalau bermanfaat itu sangat baik. Jangan sampai nanti kita terlambat. Pada saat kita memberikan sesuatu, orang enggak butuh lagi. Waduh, sayang itu. Ya, sebenarnya dunia kita ini digambarkan seperti nenek-nenek yang sangat tua sekali. Jalannya udah bungkuk, wajahnya sudah keriput, tapi make up-nya menor luar biasa. Bibirnya merah sekali. Ya. Jadi dunia ini semakin tua, semakin banyak hiasannya. Anda lihat Jakarta 30 tahun yang lalu. Wah, masih sepi. Bangunan kecil-kecil. Sekarang lihat. Ya. Bangunan pencakar langit di mana-mana. Apartemen tingkat di seluruh dunia begitu. Semakin berhias dunia ini. Nah, nanti lama-kelamaan mencari orang miskin susah. Apa? Orang sudah maju semua usahanya. Sehingga digambarkan dalam sebuah hadis, ada orang datang memberikan sedekah, susah, semua nolak.
Hadis Abi Musa radhiyallahu an. Hadis dari Abi Musa, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sabda Nabi? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang pada semua manusia suatu zaman, yatufur rajulu fihi bisadaqah minadz zahab. Ada orang yang mau menyedekahkan emasnya sampai keliling kemana-mana, yatufu, keliling. Tsumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Lalu tidak ada dia jumpai seorang pun yang mau menerima zakat. Ini sedekahnya emas loh. Emas beneran ya. Bukan emas yang berat-berat itu. Yang 60 kilo, 70 bukan. Emas itu bukan. Itu emas dari sana. Ya. Ini emas logam mulia. Orang mau infak, nggak ada yang mau terima. Mengapa? Karena orang sudah kaya raya semua. Nah, ikhwan dan akhwat, dalam sejarah kehidupan umat Islam, hal seperti ini pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Zakat itu nggak ada yang mau terima, karena hidupnya semua cukup, sehingga zakatnya di masa Umar bin Abdul Aziz itu diekspor ke Afrika. Nah, itu malam. Nah, nanti di akhir zaman begitu. Nah, alhamdulillah sekarang kita bersedekah masih bisa, malah masih banyak orang yang membutuhkan. Ya, jadi itulah, lestarikan sedekah ini, infak ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, sekecil apapun berharga. Dalam hadis dari Abi Hurairah, ini hadis sahih, semua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yaksura fikumul malu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai harta itu berlimpah di antara kamu. Hati itu berintah di antara kamu. Sehingga banyak orang yang mencari, ya, orang yang mau menerima sedekah. Wa hatta ya'ridahu, sehingga dia memberikan, mengisyaratkan, ya, hartanya diberikan kepada orang lain. Fayaqulu alladhi ya'riduhu alaihi la arubali, katanya. Nah, orang yang disodorkan kepadanya sedekah itu, dia katakan, la arubali, saya nggak butuh lagi itu. Ya, nggak butuh lagi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa apa yang dijelaskan hadis Nabi ini mulai terwujud. Sekarang banyak negara-negara maju yang mencari orang miskin susah. Ya, susah. Nah, ini artinya apa yang dijelaskan oleh Nabi ini semakin terbukti, semakin terbukti, semakin terbukti. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian, pada saat kita ini masih bisa bersedekah, kita bersyukur. Dan manfaatkan itu untuk sedekah kita, ya, untuk kebaikan-kebaikan kita, dan melestarikan kebajikan itu dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin,
barang siapa yang mau bersedekah sekedar sebutir kurma atau sebuah kurma aja, nggak pakai 1 kilo atau 1 kaleng, enggak. Misalnya karena nggak adanya, karena dia nggak punya apa-apa, sebutir kurma dia berikan. Min kasbin thayyibin, dari usaha yang baik, halal, ya, tidak dapat ngambil orang lain, tidak mencuri, dia halal. Wala yas'adu ilallahi illa thayyib, dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali yang baik-baik. Sedekah yang nggak halal itu nggak akan sampai. Berhaji yang nggak halal, biaya hajinya nggak akan sampai. Mari tegaskan, ya, tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging korbannya. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Ya, yanaluhut taqwa minkum. Ya, jadi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita. Ya, bukanlah yang sampai itu daging korbannya, darah korbannya, atau sedekah-sedekah kita, enggak. Sedekah kita untuk sama kita. Ya. Yang sampai kepada Allah adalah niat ikhlas kita dan kebajikan kita. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Maka sungguhnya Allah menerima itu. Kebajikan tadi berupa sedekah, meskipun sebutir korma, biyamini diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Luar biasa. Ya. Diterima dengan tangan kanan Allah, maksudnya ini sangat dihargai. Sangat dipuji oleh Allah SWT. Thumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah melipat gandakan pahalanya itu. Dari sebutir kurma tadi, terus berkembang. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, seperti salah seorang di antara kamu memelihara anak ontanya. Anak onta kan kecil tadi itu. Pelihara semakin besar, semakin besar. Atau anak kambing, ya. Disebut kambing cempek, itu baru lahir itu cempek disebutnya, ya. Kecil, pelihara sampai jadi pandot. Tahu pandot? Wow, luar biasa. Nah, itu juga begitu. Buah kurma yang disedekahkan tadi, meskipun asalnya sebuah kurma, sebutir kurma, hatta takuna mithlal jabali. Ya, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya bersedekah dengan sebutir kurma itu sehingga sebesar gunung. Bayangkan. Bayangkan kalau sebesar gunung Ciremai. 3.085 meter tingginya itu. Ciremai. Tertinggi Jawa Barat. Gunung Slamet, Jawa Tengah. Lebih tinggi lagi. Gunung Semeru. Kerinci. Ya. Apa tuh? Kinabalu apa? Digambarkan itu buah kurma dilipat gandakan oleh Allah sampai sebesar gunung. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ikhwan dan akhwat yang kami cintai, disinilah kita harus terus melestarikan itu. Sedekah, berbuat baik, berkata baik, bergaul dengan baik, semua kebajikan. Ya, semua baik. Ibadah dengan baik, ya, tidak buru-buru, ya. Ini ibadah ya, mau kemana? Ya, cepet banget sholat. Enggak, dia ibadahnya tartil bacaannya. Tumanina, ya. Wudunya juga begitu. Ada orang wudu semakin kotor kakinya. Mengapa nggak digosok? Dibasahi tok. Sehingga begitu dia naik ke karpet, kotor. Seharusnya dibersihkan. Ini anggota wudhu ini pusat saraf yang sangat sensitif. Nah, dengan kita menggosok-gosoknya wudhu itu mengaktifkan saraf kita dan sel-sel yang mati hidup kembali sampai kaki. Maka dalam berwudhu
kita harus menggosok. Ya, jangan cuma di air, digosok. Ini pusat-pusat saraf semua. Di kaki juga begitu. Ya. Jadi nggak perlu pakai apa namanya itu, urut apa itu namanya itu? Refleksi nggak perlu kalau kita butuhnya bener. Ya. Gosok. Kaki juga sama. Bukan asal air kemana aja. Nah, jadi apa namanya itu pijat refleksi nggak perlu lagi, ya. Cuma kadang-kadang kita nggak paham, ya. Baik, sholat kita baik, zakat gitu, semua harus kita lestarikan. Kemudian hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Hadis dari Adi bin Hatim, dia menginformasikan, kata dia, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabdanya? Ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka, atau takutlah kamu kepada api neraka, meskipun hanya dengan menyedekahkan secuil buah kurma. Bayangkan saudara, ya. Tadi satu kurma, sekarang secuil. Satu kurma dibagi 3, ya, 3 orang, itu bermanfaat. Nah, jadi di sini maksud saya tidak ada orang yang nggak mampu, semua bisa, asal punya kemauan, ya. Secuil buah kurma berarti bagi dia. Walau bisyikki tamratin, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang kita lihat dari keterangan hadis ini, ya. Itu dari Adi bin Hatim. Faman istata'a minkum an yattaqiyan naro, barang siapa yang mau di antara kamu mampu untuk berlindung dari api neraka, panasnya api neraka, walau bisyikki tamratin, ya, meskipun hanya dengan secuil buah kurma. Faman lam yajid, kata Nabi, fabi kalimatin thayyibah. Kalau secuil kurma pun nggak ada, bicaralah yang baik. Kalimat-kalimat yang terpuji. Nah, ini hadisnya ini agak panjang. Hadis Adi bin Hatim. Qala, menginformasikan, qala, bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidak ada salah seorang di antara kamu, illa wasuyukallimuhullahu yaumil qiyamah, sebenarnya Allah akan berbicara dengan dia pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainallahi wa bainahu tarjuman. Di antara Allah dan orang itu enggak ada penterjemah, enggak ada. Langsung, ya, langsung terjemah. Summa yanzuru fala yara syai'an. Kemudian dia melihat, ya, dan tidak menjumpai sesuatu apapun. Tsumma yanzuru baina yadayhi fatastaqbiluhun nar, ya. Maka saudara-saudara sekalian, gambaran-gambaran ini, ya, jelas sekali ditegaskan, takutlah kamu pada api neraka, atau jagalah dirimu dari panasnya api neraka, walau bisyikki tamratin, meskipun dengan secuil buah kurma. Oh, buah kurma juga nggak ada. Fabi kalimatin thayyib. Ah, kalimat yang baik, tutur kata yang baik itu, oh, itu sedekah. Ya. Nah, kalau kita lihat dari urian-urian ini, nanti kita gabungkan dengan hadis-hadis lain. Kira-kira urutannya begini. Yang pertama dikatakan, walau firsana saatin, janganlah kamu sia-siakan untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, meskipun hanya sekedar dengan bersedekah, menyedekahkan 1 kikil kambing, kaki kambing. Orang kampung saya menyebutnya dengkil kambing. Meskipun 1 kikil kambing, 1 kaki kambing, itu kebajikan. Oh, kaki kambing juga nggak punya. Jangan kamu sia-siakan perbuatan baik, meskipun dengan
sebutir kurma. Sebutir kurma pun nggak ada, jangan kamu sia-siakan perbuatan baikmu dengan bisyikki tamrotin, dengan secuil buah kurma. Ya, itu runutannya tuh. Kaki kambing nggak ada, satu buah kurma, nggak ada lagi secuil buah kurma. Nggak ada juga aw madzaqati labanin, seteguk air susu. Nggak punya juga aw syurbati ma'in, seteguk air putih. Bayangkan. Itu semua bermanfaat. Nggak ada juga fabi kalimatin thayyibah. Maka dengan kalimat-kalimat yang baik, tutur kata yang terpuji, kalimat-kalimat yang mengenakan kita, mengenakan teman kita. Ya, jadi harus kita berbicara itu, ya, I am okay, you're okay. Harus begitu, jangan kita emang gua pikirin, nggak bener itu, ya, seenak sendiri nggak. Kita enak, orang kita berbicara, orang lain juga enak. I am okay, you are okay, he's okay. Jadi enak, itu kebaikan-kebaikan. Ya, sampai kepada kalimat-kalimat yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan itu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Kalimat-kalimat yang baik dan ampunan, pemberian maaf itu jauh lebih baik daripada sedekah-sedekah yang banyak yang disertai dengan cerca dan nista. Itu Al-Quran. Maka kata Nabi, fabi kalimatin thayyibah. Kalau itu juga misalnya maaf, mulutnya lagi sariawan, sariawannya sakit. Jadi ngomong bagus juga susah. Fabi bastil wajhi, dengan wajah yang cerah menerima. Wajahnya cerah, simpatik. Nah, jadi dari urutan-urutan ini kita melihat langsung bahwa dalam pandangan ajaran Islam, perbuatan baik sekecil apapun berarti dan bermanfaat bagi yang bersedekah maupun yang menerima sedekah. Itu akan mendatangkan keberkahan di tengah-tengah umat. Maka Nabi nyatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukanlah golongan kami orang-orang besar dan kuat berpangkat yang tidak mengasihi orang kecil dan lemah, rakyat jelata. Dan bukanlah golongan kami orang kecil dan lemah, rakyat jelata yang tidak mau menghormati orang-orang besarnya, orang-orang kuat. Jadi di situ ada ajaran agama Islam yang harus yang kuat, yang berkedudukan, ya, yang kaya melindungi yang lemah dan miskin. Yang miskin dan lemahnya menghormati yang kaya. Jadi ada kehidupan masyarakat yang sangat harmonis di situ. Tidak akan terjadi gejolak sosial kalau terjadi seperti ini. Ya, yang terjadi adalah kasih sayang. Ya, yang punya kelebihan membantu, yang kekurangan dibantu. Terima kasih. Kadang-kadang ada juga orang yang kurang tapi dibantu malah pura-pura tersinggung, itu ada. Nah, itu nggak bagus. Ya. Kalau memang dia nggak punya, ya ada bantuan terima. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nanti dari kenyataan-kenyataan yang kita lihat tadi, ya, sampai yang terakhir itu bibastil wajhi, dengan wajah yang cerah, itu sangat luar biasa. Ya, wajahnya cerah menerima orang lain. Itu suatu hal yang sangat terpuji. Ya, bahkan nanti kalau kita lihat dalam kehidupan kita akan tertarik dengan orang seperti itu. Ya, tutur katanya baik, wajahnya cerah, simpatik menerima sesamanya. Ya. Daripada orang yang kalimatnya kotor. Dia ngasih hadiah besar tapi kalimatnya kotor. Oh, lebih baik nggak kita ambil.
ya hadiahnya nggak doyan gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi perlu sekali kalimat-kalimat yang baik itu. Maka dalam kajian-kajian akhlak ya, kita jumpai itu. Bahwa kita ini harus mengucapkan kalimat yang baik. Nabi katakan, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau enggak, diam. Ya, itu aja, bicara baik atau diam, itu. Enggak ada pilihan lain. Ini yang diarahkan oleh ajaran agama, ya. Maka dikatakan tadi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'u adzab. Nah, dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa kita berniat baik. Ini ada saja orang yang tipenya itu pencaci maki. Nah, kita nggak usah terpengaruh orang-orang seperti itu. Ya. Nah, orang seperti ini Nabi isyaratkan dalam hadisnya, hadis sahih. Hadithu Abi Mas'udin. Qala, berkata, lamma umirna bis sadaqati, ketika kami diperintahkan sedekah, kunna natahamalu, maka kami semua membawa sedekah kami. Faja Abu Aqil binisfi sa'in. Abu Aqil datang dengan membawa 1,5 sok kurma, 1,5 sok. Ya, kira-kira 1 kilo lah gitu ya. Ya. Wajah insanun bi aksari minhu. Ada yang lain lebih banyak dari Abu Aqil. Faqala al-munafiqun, berkata orang munafik, innallaha la ghaniyun an shadaqati hadza. Ya, orang-orang yang model pencaci maki tadi, untuk apa ini sedekah? Enggak ada harganya. Cuma 1 kilo kurma kira-kira. Kemudian yang lain yang memberinya banyak dikatakan, kamu ini datang bersedekah juga ria karena ingin dipuji orang. Nah, jadi semua dicela oleh dia. Ya. Ya. Semuanya dicela. Ada orang datang, ada bangunan masjid. Dikatakan, "Pak, alhamdulillah saya dapat rezeki. Saya bantu masjid ini bangunannya. 20.000. Apa kata orang itu? Untuk apa 20.000, beli rokok juga nggak cukup. Lalu ada orang datang, bawa uang 10 juta. Pak, ini alhamdulillah saya dapat rezeki, saya beri bantuan 10 juta. Apa kata dia? Ya, dia sih ria itu, sombong. Mana yang nggak dicela oleh orang ini? Yang kecil dicela, yang banyak dicela. Memang potongan pencaci maki. Nggak usah kita apa-apa. Nah, orang seperti itu ada tengah-tengah kita tinggalkan, kita lupakan. Ya, kita bersedekah, jangan dicela orang, dipuji orang, jangan kita berubah, biasa aja. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencaci maki. Alladzi jama'a mala wa addada. Yaitu orang-orang yang selalu mengumpulkan hartanya wa addada dan menghitung-hitungnya terus. Ya. Yahsabu annama lahu akhrada. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengakalkan dia. Enggak bisa. Ya, harta itu bermanfaat tapi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan harta, ya. Orang mengatakan, semua bisa dengan uang, omong kosong, nggak bisa. Bagian kecil bisa dengan uang, ya. Kita butuh makan, bisa dengan uang. Tapi yang lain banyak yang nggak bisa. Jadi itulah yang kita harus sadari. Nah, kesimpulannya, maka kita harus melestarikan kebajikan-kebajikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, secara lahir dan batin. Semoga kita bisa meraih kesuksesan duniawi ukhrawi, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.